Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi dari Jombang Musian. Langsung mawon caneng ya? Ya langsung Mas. Mosok sampean te mudhun rono balik. Pertanyaan yang ke-1, akhlak terendah manusia kepada Tuhannya itu yang gimana? Dan yang kedua, mohon Cak Nun menjelaskan surat Muhammad ayat 7. Terima kasih Cak Nun. Mas, matur nuwun, silahkan kembali ke jalan yang benar. Monggo. Matur nuwun. Cak Nun dari timur-timur sampai Nusian Jombang ini semua monggo dijelaskan atau tidak terserah Cak Nun sebagai budayawan nasional dunia dan Oke, teman-teman sekalian, ini saya ingin ngurut dari dua lagunya Mas Doni sama Mas Imam tadi. Itu mudah-mudahan Anda memahami bahwa Indonesia itu memiliki ibarat kesebelasan itu dia kaptennya, dia punya potensi untuk jadi kapten kesebelasan dunia. Karena dia back bisa, kiper bisa, gelandang bisa, striker bisa, wasit bisa, dodol es ya iso, kaos ya iso sak pituruté. Artinya kita multi talent, kita ini tinggal memastikan kembali satu kepercayaan diri kita sebagai bangsa, itu yang hancur lebur sekarang. Dan pemerintah kita sampai hari ini tidak menolong sama sekali untuk membangun kembali, membangkitkan kembali kepercayaan diri, self-confidence kita. Dengan dua lagu tadi saya sebenarnya ingin langsung bertanya, kamu masih nggak percaya sama Indonesia? Kamu masih tidak mantap sebagai orang Indonesia? Kamu masih tidak percaya kepada nenek moyangmu, kepada mbah-mbahmu, para kakek-kakekmu? Kan gitu. Jadi sekarang saya dari landasan itu saya coba menjawab. Yang pertama, wah dilingno Cak Suko. Sing pertama mau apa ya? soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, yang gini-gini tadi ya. Eman. Gini Mas, saya jawab singkat. Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu sebab apa akibat? Ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya. Tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja dari banyak hal. Ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan apa namanya. Lu gak ada masalah, di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah, apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Kalau yang mayoritas bukan Islam, baru orang Islam punya masalah kan begitu. Menurut saya Mas berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan. Itu cuma akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Betul enggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Selama keadilan itu tidak berlangsung, maka problem akan banyak sekali. Dan jangan dipikir borok itu masalahnya, borok itu akibat dari data yang tidak benar, gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas.
Saya tidak pernah ada masalah kok, maknya tidak pernah ada masalah toh. Anda di Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Gak ada masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia, utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya, dia dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makyah ini kan sudah terbukti bahwa kita, Makyah itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Orang miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Karena masalah, Mas. Sekarang nomor 1 adil, tak adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu toh. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang modon, apa ae. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, wes kayak sinau ya, Didik ya. Adil itu nek sol ya sol. Nek sole rada munggah didik pales. Jadi keadil. Jadi dalam musik yang di dalam kesenian adil itu namanya pas. Nek ono situ mlero titik wis rusak kabeh. Aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif. Gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu gembira, rakyatnya gembira apa tidak? Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut ukurannya ke atu-atu. Kan gitu. Untak adil apa tidak? Mahasiswanya sumringah apa tidak? Kan begitu. Nek sumringah arek-arek berarti lumayan adil, kan gitu. Apalagi di bidang apa saja? Apa di bidang apa saja? Hukum. Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat. Gitu loh. Makanya perangkat hukumnya cuman alat. Yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya. Bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum. Tapi subjek, substansi dan nilainya adalah keadilan. Jadi salah kalau kamu ngomong supremasi hukum. Salah, salah. Supremasi keadilan. Sebab hukum tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu. Maka dia harus terus-menerus mengacu kepada keadilan. Banyak sekali pengadilan-pengadilan terakhir ini yang mengacu kepada keadilan. Misalnya gini. Nek secara hukum mbok iki nyolong apa kudu dihukum petang tahun didenda sekian juta. Hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Maka hakimnya mengambil inisiatif budaya dan kemanusiaan. Ngene, ayo urunan saiki rek cek mbok iki iso bayar. Karena kita ini harus bayar pajak kepada orang kecil. Hakimnya mengatakan begitu. Jadi itu Hakim itu datang jangan dengan pasal. Hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan. Maka dia bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi supremasi hukum itu salah, yang benar supremasi keadilan. Itu ya. Hukum itu tidak ngerti apa sebabnya orang mencuri. Ngertinya orang mencuri. Dia tidak peduli sebabnya apa kok mencuri. Gitu loh, Rek. Kalau akhlak lebih tinggi. Dia cari kenapa kok dia sampai mencuri. Mari kita tolong supaya dia tidak mencuri lagi. Kan begitu, itu akhlak. Kalau hukum tidak peduli. Pokoknya kon nyolong, tak hukum saya ini. Karena hukum itu sangat rendah derajatnya. Makanya Islam juga jangan ngomong syariat. Kalau ngomong syariat itu, nomor 1 pahami syariat Allah. Jangan syariat Islam dulu. Syariat Allah itu apa? Contohnya, syariat Allah. Kalau saya ngomong syariat Allah, ingat apa? Kamu, awakmu. Sholat, apalagi? 3. Iki sinau temenan iki rek. Syariat Allah itu contohnya air mengalir ke bawah, itu syariat Allah. Kon nek ngiler mesti mengisor, gak ono ngiler kok mendukur. Oke? Itu syariat Allah. Rambut tumbuh sampai usia tertentu, itu syariat Allah.
Itu dulu pahami, baru nanti ada syariat Islam. Itu hanya 3,5% dari syariat Allah. Jadi pahami dulu syariat Allah. Syariat Islam nanti dulu. Gitu loh. Syariat Allah itu rambutmu cukul. Kon umur saene mandek pertumbuhannya, nek kon gak dindek karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah ngelanggar syariat dhewe. Misalnya kon petit sampai gak leren-leren, dawa ukur, dolek bojo wangel kon. Terus ya apa caramu iku nek karo bojomu iku? Kon dawa ukure kaya ngono, bojomu nduk ngene iki. Wah, wangel ngono iku. Itu syariat Allah, daun-daun bergoyang itu syariat Allah. Jadi temukan syariat Allah di alam dan di dalam dirimu. Detak jantungmu itu syariat Allah. Baru setelah kamu paham syariat Allah fi anfusikum wa fil afaq, di alam semesta dan di dalam dirimu, baru kamu bisa menemukan syariat Islam. Kenapa kok harus sholat 5 kali sehari? Ya kebangetan nek garek wong kene kudu bayar pajak. Dikek 24 jam sedina mosok kene gak ono sing digawe Gusti Allah blas. Ya ta mosok gawe nonton McD, WA, kan kudu ono sing gawe Gusti Allah, pajeke mek didik lho. Mek 5 kali lho. Mulane aku jane gak setuju sholat 5 kali, aku setuju awale ben ping 50. Kapan-kapan aku kepedhuk Gusti Allah sampean balekaken ping 50 ya bongko arek-arekan. Bayangno kait sembayang subuh adus sembayang meneh. Sarapan kait separuh sembayang meneh. Kok kait nang kampus gurung tutuk nggone mampir musala sik sembayang meneh. Pokoke ping 50 cek mate arek-arekan. Kenaan ping 5 yang. Nah, itu syariat Allah Mas Yaki ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong pelajari anatomi hidup ini. Endi ndase, endi dodone awake, endi sikile lah ngono sih. Ojo nglemprek kayak sarung, harus punya anatomi. Oh, kayak njahit baju lho nek karo celana. Iki bagian lengene, iki bagian kerahe lah ngono. Iki bagian benike. Ini sekarang pemahaman kaum intelektual terhadap hidup dan Indonesia juga kayak sarung nglemprek. Gak jelas lor kidule, gak jelas ndukur nisore. Sarung nglemprek karo dhewe. Itu pun teles pisan. Digawe gak kena, dipe gak garing-garing. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Oke. Jadi sekali lagi soal hukum dan keadilan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Jombang yang menguji saya. Wong Jombang iki ngono iku. Dhek wis roh terus njajal-jajal. Cak Nun roh tagak. Ngono dhek. Selamat aku penuh cinta kepada wong Jombang. Ya wis aku tak jawab gak apa-apa, apen-apen kon kaya gurung roh. Lah kon lak wis seru. Kon nek gak roh lha apa kon takon? Wong kon iku wis seru. Dan jawabanku itu aja kok anggap kebenaran, karena tidak ada kebenaran kecuali Allah. Jawaban saya itu hanya versi, hanya pendapat, hanya mazhab. Dan mazhab itu tidak penting. Makanya jangan terlalu banyak mengandalkan tafsir, karena tafsir itu bisa 1000 macam dan bisa melahirkan 1000 mazhab. Yang terpenting adalah tadabbur. Tadabbur itu di Quran dianjurkan, tafsir tidak. Tadabbur itu artinya pokoknya bahkan paham gak paham, bahkan maca sedina Quran pirang halaman, bahkan iku cinta mek kok lus-lus tok Quran gak masalah. Sing penting kon dadi luwih apik ta gak sebagai manungsa. Ngono lho, iku tadabbur. Nek tafsir kudu pinter, kudu roh. Sak piturute. Lan gendeng akon kudu ro tafsir iku. Wong bahasa Arabe gak paham matane, kan gitu. Jadi andalan kita tadabbur. Tadabbur itu masih mek Quran disawang-sawang tok. Sing penting itu membuatmu ingat Allah dan menjadikan engkau lebih baik sebagai manusia, dekat kepada Allah, dekat sama sesama manusia. Itu tadabbur namanya. Ngono ya Mas ya. Oke. Akhlak yang paling buruk kepada Allah itu ya kufur. Kalau menurut Allah yang terburuk lagi syirik. Membuat Allah cemburu. Gitu loh. Allah itu pencemburu luar biasa. Gitu loh. Jadi kafir itu gak ngakoni nek syirik itu menduakan. Berarti apa? Maru apa? Wayuh itu kan lebih menyakitkan daripada gak ngerabi. Kon meneh-meneh duwe anak wedok, milih ndi anakmu wedok gak payu ta dirabi wong tapi diwayuh-wayuh. Ya nek gak kabeh iku jenenge
Loh, nek di antara dua iki mending gak dirabi wong dan kita tetap bermartabat, kita bercinta sama Allah seperti Rabi'ah al-Adawiyah daripada dirabi tapi dipermainkan. Kita mau begitulah Allah. Karena anjane taat toh. Nek anjane kon Islam Islamo, nek kon gak Islam aku gak paten. Gusti Allah ngono anggitmu aku sedih ta nek kon kafir. Gak, Gusti Allah gak sedih. Anggitmu terus nek kon kafir, terus PKI, komunis, ambil terus Allah, ya Allah ya apa ya. Wah, Allah kok nyebut dirinya sendiri. Allah mengatakan ibadahmu tidak menguntungkan apa-apa dan kekufuranmu tidak merugikan apa-apa padaku. Engkau semua itu sholat dan aku masukkan surga tidak karena sholatmu, tidak karena amal baikmu, tapi karena aku cinta kepadamu. Ngono lho Gusti Allah iku. Mulane saiki ojo mek sholat tapi apa namanya? Capailah cinta Allah kepadamu. Caranya ya kamu harus mencintai Allah. Kalau Allah engkau cintai, dia membalas lebih banyak daripada cintamu. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku maju satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku maju sepenggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Lu kurang ya apa Gusti Allah? Jadi nomor satu jangan minta dicintai Allah, tapi cintailah Allah terus menerus, maka akibatnya pasti engkau akan dicintai Allah. Jangan cari surga, surga itu akibat dari kasih sayang Allah kepadamu. Kalau kamu hanya mencari surga dan menomorduakan Allah, rumangsamu Gusti Allah rada nggudo-nggudo titik, dimingi-mingi swarga, cek kon kepencur akhirnya metenteng delok swarga, lali Gusti Allah. Kon meneh tak dongakno mlebu swarga, tapi Gusti Allah gak gelem nemoni kon. Dileng surga tanpa Allah bagaikan laki-laki tanpa istri, bagaikan rujak tanpa lombok, ngono-ngono toh. Jadi milik Allah ta milik swarga? Nek milik Allah mesti oleh swarga, nek milik swarga gurung karuan di sapa? Allah. Mulane uripku nek aku situk tok, bendina sing tak ukur dudu aku dadi wong apik tagak, berjasa tagak, punya reputasi apa tidak, punya prestasi atau tidak terkenal, ora dadi ukuranku. Ukuranku mek situk nek bengi aku mek eling-eling kira-kira dina iki mang aku nglakoni apa sing kira-kira Gusti Allah muring-muring karo aku. Nek kira-kira gak diuring-uring wis beres uripku. Wis ngono tok. Mulane aku gelem ngene-ngene sampai jam pira tak digawe ngurangi oleh muring-muring Gusti Allah nang aku. Pokoke urip iki gak dikake nikmat aku gak masalah kok. Gak masalah wis nganut kula. Sing penting mboten pun muring-muring ngoten mawon. Wis cukup pisan. Gak diuring-uring wis cukup kanggoku lho. Terus anggitmu Gusti Allah gak muring-muring terus gak ngekeki ngono. Mesti ngekeki Gusti Allah kon gak njaluk dikeki kok. Dadi kon niku tenang percaya karo Gusti Allah. Sing kok percaya iku sugih tok ae. Umroh cek sugih. Poso cek sugih, ndonga cek sugih, sedekah cek sugih. Ngono tok ae wong mek poso sak wulan njaluk mlebu swarga. Mek gak mbadok subuh sampai maghrib lu njaluk swarga. Apa abote lho, gak mangan subuh sampai maghrib lho, abote apa ngono ditukokno swarga. Cik murahe swarga iku. Ngono lho, wis aja njaluk po, ikhlas. Wahai hambaku, puasa itu untukku, yang lain-lain untukmu, puasa itu untukku. Itu artinya apa? Kalau kamu berpuasa, itu dia masuk puasamu itu masuk ke dalam kalbunya Allah. Allah mencintai orang yang berpuasa. Dan sudahlah, percaya aja bahwa cintanya Allah itu akan dilimpahkan menjadi berbagai macam bentuk rezeki. Tidak hanya materi, tidak hanya kapitalisme, tidak hanya kesejahteraan dan kemewahan, tapi berupa macam-macam kemungkinan. Ngono ya Rek ya. Surat Muhammad ayat 7. Kalau kamu menolong Allah, kalau kamu menolong sesamamu, maka kalau intan sultan, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ngono ta? Terus apa sing kok takono wis jelas, gak perlu tafsir iki. Wis gak perlu tafsir iku jelas. Paling-paling nek kepengin nggodha titik, lah iya Gusti Allah kok ciil lho iso ngomong njaluk apa? Nek kon nulung Gusti kaya Gusti Allah butuh pertolongan lak gak sejane. Mosok Gusti Allah butuh pertolongan, mosok Gusti Allah teko langit rek tolong ya gak lah. Mosok ana Gusti Allah njaluk tolong. Tapi Allah merendahkan dirinya kepadamu dan dia memakai bahasamu.
Meneguhkan kedudukan. Saya tanya, upama kamu mau kerja narik taksi, ya, itu kamu harus memastikan dulu berapa penumpangnya atau kamu jalan aja dengan taksi ini? Aku takon. Ya apa? Kon aku berangkat sih rek, nek jelas yang numpak aku kira-kira wong 30 ya aku berangkat, nek kira-kira gurung jelas aku gak berangkat ngono. Ya apa sing ndi? Nek wong nyambut gawe iku ya apa? Kon dodol nek wis jelas sing tuku kae dodol ngono. Ngono ta gak sih? Lah apa kon ndolek kejelasan-kejelasan iki? Kok kate kalau engkau menong aku akan meneguhkan derajatmu ngono to. Karep sampean ya napa? Sing jelas. Ngono ta? Kait sampean gelem nglakoni. Wis to nganu to kakek takon iki lho. Bani Israel kon Jombang ya. Kau apa rek ngono lho. Lah iya kon ndelok bentuke barang yo gak ero bentuke. Kamu pikir kalau kamu tidur sama istrimu pasti punya anak? Kan enggak. Dan kamu bisa, pokoknya anakku ganteng kula purun iki nurun bojoku. Ngono ta karep. Anakmu dhewe ae. Wis turono ngono lho. Ngono iku lho wong menungsa iku lho nranyake iku lho masalah. Wis dijanjain lho jek njaluk bentuke. Terus wis dadi ndolek sapi. Sekali berangkat lah anak sapi-sapine jupuken iki gak takon lanang ta wedok. Lha kan angel. Mulai kok sing lanang gak iso sing wedok, mulai sing lanang kabeh gak iso dijupuk, mulai golek sing wedok. Ngono jek takon meneh, tuwek ta nom. Warnane apa? Lho tak ngangel-ngel awakmu dhewe. Sing enak iku main remi, main gaple iku gak roh cekelanmu. Ketika dibuat plek-plek iku gak terus ngene gak nikmat. Sing nikmat iki delok nggar situ. Ngono lah kok kon niku langsung kok buka. Lho bojomu barang meneh langsung kok but. Oh gak nikmat. Sing nikmat nggar titik rek Sri. Ngono. Kene tak sit. Ya. Ana lho arek Kiai Kanjeng saking setiane karo bojone. Ndek dalan niku, ndek warung ana arek wedok sing kenene bedah iku. Dadi ketok pupune sreng ngono dhek. Terus dhek wiritan langsung witan begitu mulai dhek sampean buka. Bojone langsung dikon buka, sing sampean buka Dik, timbangan aku eling-eling sing kok mang. Ngono. Lho ana lho ngono iku Dik. Iki Kiai Kanjeng ana, cuman gak teko bengi iki ana arek iki. Nek imam iku gak tau duwe bayangan pupu iku ya apa ya kan. Jadi ndak punya dia. Wis pokoke ngertine ya begitu ana langsung dibuka ya ora gumun. Nek kene kan duwe wawasan sithik-sithik ya ta. Dadi terus punya imajinasi, punya gambaran-gambaran. Imam gak duwe wawasan. Dia buta huruf mengenai wanita. Jadi begitu buka ya gak gumun. Oh ngene to. Ngono ta. Iki imam. Oke Mas, apa lagi Mas ya? Tolong diingatkan apa lagi ini? Ya, peneguhan itu bagaimana bentuknya? Simpenan no, malah dijaluk, malah kon niku, mulane kon niku ya pertanyaan ini, nek kon mlaku ndek alas, ongkep, kesel, haus, ngelak, wis putus asa, tiba-tiba ono telaga. Ya apa kan terusan? Kebanyakan orang langsung ambios, beyus, ngono. Nah itu orang yang tidak mengerti nikmatnya hidup. Sing nikmat iku ana telaga, yes. Dicep titik. Nah ngono. Wong pasti kita miliki kok. Diulur-ulur, ngono sing nikmat iku. Langsung blek. Gak nikmat iku. Gurung-gurung kowe malah dolin kon. Bojomu kait alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kon malah dolin. Bojomu akhirnya menderita mas aku kait arrahmanirrahim. Sampean pun malah dolin yo no.
Paham lho arek-arek soal ngono iki, Pak. Wes, apa meneh Jombang wes. Pertanyaan berikutnya. Oh, gak, saya ojo lebay lah kon. Mulai kok. Ojo mulai kon gak apik kon. Jangan tinggalkan orang yang sedang bercinta. Ya. Kok balik rono gak apa-apa, tapi kon ojo mulai teko kene sik ya. Temen, ini orang sedang bercinta dengan Allah, dengan sesamanya, dengan seluruh alam semesta. Dan itu situasi yang mereka tidak akan pernah mau berhenti. Sehingga mereka butuh puasa untuk membatasi sampai jam berapa nanti. Kan begitu. Ya, bener, ya. Masih ada pertanyaan Pak Suko? Yang terakhir gotong royong tadi. Gotong royong jawabannya sederhana. Gotong royong bukan sebab. Gotong royong itu akibat. Kalau ada keadilan, pasti orang bergotong royong. Kayak Bang Metan itu loh, Rek. Kabeh gotong royong toh. Apa toh semua berpartisipasi wis gak njaluk, gak ngitung, gak apa kabeh ngekeki. Karena adil satu sama lain. Gak ono ati jahat, gak ono segala macam. Itu semua di Jogja, di Semarang, di Purworejo, di Purwokerto, di Madiun, di Ponorogo, di mana-mana. Semua gotong royong. Sudah pasti di Mak Yah itu sangat gotong royong. Mak Yah itu artinya gotong royong hasilnya itu. Jadi ana wong takon mak ya kan gotong royong, ngono wis gak ngel-angel wis kan. Ini Cadun terakhir ya, yang soal buku-buku komunis tadi. Dibakar. Gini, mending Anda melakukan penelitian beneran. Itu lebih bagus. Syukur sambil membaca karena versinya bermacam-macam. Itu juga nanti membingungkan, tapi yastami'unal qaul. Jadi baca semuanya, kemudian kamu dengan nurani dan akal sehatmu mencoba mencari resultan yang terbaik, tetesan yang paling benar. Tapi ojo lali takon karo wong tuwek-tuwek yang kira-kira masih pernah mengalami itu. Gitu ya. Ini masalah khusus kalau soal 65 dan 48, 47 itu soal khusus. Jadi jangan ojo metutu-metutu lah. Ojo metutu-metutu, ayo disinauni bareng-bareng. Gitu ya. Memang hidup itu ada perkecualian, gelem gak gelem. Gusti Allah ya, Gusti Allah dhewe iku nggawe perkecualian. Masya wit kelapa iku ndlujur situk tapi tetep ana kelapa sing bercabang ya ta gak? Nah, tolong dalam demokrasi tidak bisa mutlak juga. Demokrasi juga ada perkecualian-perkecualian karena selalu sebuah bangsa yang berdialektika akan mengalami luka-luka tertentu kan gitu. Ana wedhus sikil 5 ya ana arek dirijine 6 ya ana, itu namanya perkecualian. Dan perkecualian itu adalah salah satu dari syariatnya Allah atau sunnahnya Allah, jadi tidak ada masalah. Ngono ya Rek ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim Cak Suko, ini kita sudah bergembira, sudah semua yang sifatnya permukaan dan sedikit agak ke dalam sudah kita penuhi. Manusia harus lengkap. Rohaninya, jasmaninya, mentalnya, spiritualnya, intelektualnya, semua harus dikasih makanan yang seimbang satu sama lain. Oleh karena itu nanti puncaknya kita akan berdiri bersama membawakan medley lagu-lagu Nusantara karena kita rayakan 58 tahun Universitas 17 Agustus 45.